Kita bahas lebih lanjut terkait aspek pidana yang dipakai dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sudah bergabung bersama kami ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Fikar. Selamat malam Ferdi. Apa kabar Pak? Ya. Sehat ya? Baik Pak Ferdi. Baik, Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung dengan kita dan juga ada peneliti Indonesian Corruption Watch Donald Faris. Bang Donald, apa kabar Bang? Sehat? Kabar baik, Alhamdulillah Mas Ferdi. Ya. Selamat malam Mas Ferdi, selamat malam Pak Fikar. Selamat malam juga. Oh, Donald. Ya, selamat malam. Oke, Donald. terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau dari konsep persidangan pidana kan kita menggali kebenaran material. Tapi kemudian dari petikan wawancara Novel dan kemarin saya juga berdiskusi dengan tim kuasa hukum Novel bahwa kemudian yang disajikan dalam sidang tuntutan kemarin itu tidak ada konsep yang diarahkan ke sana. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan ini, Pak Fikar? Perspektif secara pidana bagaimana ini? Iya, begini, betul ya bahwa penegakan sistem hukum pidana itu mencari kebenaran material. Ya. Dari fakta-fakta sebenarnya sudah jelas sebenarnya. Ya. Jaksa penuntut umum yang dalam hal ini betul mewakili negara, menjaga dilanggarnya kepentingan umum dalam hal ini adalah undang-undang pidana, ya, dia sangat punya kepentingan, tapi bukan berarti dia hanya menerapkan hukuman saja, gitu, ya, melihat undang-undang secara kacamata kuda dan menerapkan undang-undang, tetapi juga harus melihat konteks sosialnya, gitu. Dan yang saya maksud konteks sosialnya adalah fakta-fakta juga yang terjadi di dalam persidangan, gitu. Termasuk umpamanya pola relasi antara si penyiram dengan siapa namanya Novel Baswedan, kan itu juga menimbulkan satu kecurigaan, gitu. Mereka tidak punya hubungan khusus, mereka tidak pernah berhubungan, tapi tiba-tiba terdakwa ini menyiramkan air keras kan gitu. Artinya ada motif yang besar sebenarnya di belakang itu. Sampai kemudian Novel menjadi sasaran untuk disiram disiram air keras itu tadi, gitu ya. Nah, ini yang saya kira motif yang paling besar yang harus digali gitu dan harus menjadi dasar penuntutan bagi tindak pidananya. Nah, karena itu saya bilang mestinya jaksa melihat konteksnya secara keseluruhan. Satu penegak hukum, satunya juga dari sudut pelakunya juga sebenarnya kan dia bukan orang biasa, ya. Dia anggota kepolisian juga yang seharusnya dia punya tugas dan kewenangan melindungi masyarakat juga sebagai penjaga keamanan dalam negeri. Ya, tapi justru dia melakukan itu, gitu. Justru melakukan tindak pidana yang sengaja menyiramkan, bahkan kalau saya ada motif lain, gitu. Motifnya adalah mengganggu penegakan hukum sebenarnya. Utamanya adalah penegakan hukum korupsi. Nah, jadi dari sudut itu, ketika jaksa menyimpulkan fakta persidangan atau konteks dari kasus itu hanya dengan menilai ancaman hukuman 1 tahun, kalau lihat pasal yang diterapkan itu ancaman maksimalnya 7 tahun sebenarnya. Ya. Tapi jauh sekali kan gitu antaranya dengan yang dituntutkan gitu. Nah, artinya kalau menurut saya dia tidak mewakili lagi kepentingan publik di jaksa. Ya, justru dia punya agenda sendiri, nampaknya seperti itu. Oke, tapi Pak Fikar memang mungkin sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan oleh tim kuasa hukum Novel Baswedan bahwa belum menyasar substansi dari kasus ini. Tapi kemudian kita bandingkan dengan beberapa kasus dengan motif yang sama, penyiraman air keras di Mojokerto contohnya dengan tuntutan 15 tahun, akhirnya vonisnya 12 tahun. Tapi kemudian kita mundur ke kasus ini, kita maju ke kasus ini, ternyata kondisinya seperti yang kita saksikan bersama kemarin, hanya 1 tahun begitu. Ini bagaimana kemudian? Apakah masih mengusung obstruction of justice? Pasalnya nanti akan bagaimana? Akan berlapis atau bagaimana kemudian ini? Gini, itu kan pasalnya dakwaannya kan primer subsidiar. Jadi tidak hanya satu dakwaan sebenarnya. Ya. Jadi fakta persidangan yang ditafsir oleh jaksa, ya, saya kira terlalu sempit gitu, terlalu
mensimplikasikan persoalan gitu. Ya, hanya pada bahkan ketika dia menafsir kesengajaan saja itu sudah melawan akal sehat gitu. Ya. Karena apakah dia tahu kok itu air keras itu akibat orang disiram, jangankan orang ya. Tanaman atau binatang saja itu akibatnya bahkan binatang bisa mati gitu ya. Nah, karena itu saya bilang sebetulnya tidak hanya penganiayaan pasalnya yang bisa diterapkan, juga bisa mengganggu penegakan hukum korupsi, juga bisa juga bahkan sebenarnya kalau dicari motifnya juga mungkin saja itu percobaan pembunuhan gitu loh. Bisa saja seperti itu. Cuma saya kira jaksa tidak sampai ke sana. Dia cuma berada di wilayah penganiayaan gitu, dan penganiayaan pun dia ambil yang minimal gitu. Jadi karena itu kalau saya ini sudah keluar track gitu sebenarnya gitu. Oke, artinya kemudian sesuai juga dengan apa yang disampaikan Novel bahwa pengadilan di sidang tuntutan kemarin itu belum sampai ke kategori penganiayaan level tertinggi begitu ya, Pak Fikar ya? Betul. Padahal alat yang dipakai itu kan sangat mematikan sebenarnya. Alat yang paling keras gitu, lebih dari gada itu sebenarnya. Oke. Kalau gitu kita coba ke Bang Donald. Bang Donald masih dengan kita, Bang? Ya, Mas Ferdi. Oke, Bang Donald, kita tahu sejak persidangan tuntutan kemarin banyak kecaman, kritik, bagaimana kemudian persidangan berlangsung, apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, ini juga digambarkan secara jelas oleh Novel dan juga tim kuasa hukumnya. Kalau kita melihat secara makro dulu, sudut pandang dari aspek pencegahan korupsi mengenai kasus ini, apa yang keliru, Bang? Ya, tentu banyak persoalan janggal dan komplikasi dalam persoalan penegakan hukum. Mas Ferdi, Bang Fikar, kalau kita amatin sosial media beberapa hari ini, ada respon kemarahan secara kolektif logika masyarakat atas proses hukum yang sedang berjalan. Masyarakat kemudian membanding-bandingkan dengan banyak kasus, seperti kasus Ahmad Dhani, kasus John Ruh Ginting, kasus pelaku-pelaku lainnya, atau kasus emak-emak yang dituntut 2 tahun gara-gara menyebar berita hoax. Ini adalah kasus yang melibatkan penegak hukum, yang diserang pun adalah penegak hukum yang kemudian akibat serangan itu berdampak permanen, tetapi proses hukum agaknya terlihat begitu janggal, dan memang ada kesan kasus ini dilokalisir sejak awal. Pelaku-pelaku dibonsai kepada aktor yang lebih tinggi. Tadi Bang Fikar misalkan saja menyebutkan bahwa jaksa tampak tidak mengejar motif pelaku melakukan perbuatannya kepada Novel Baswedan. Saya setuju dengan hal itu. Bukti ini tidak dikejar, kan sesungguhnya dia hanya mendasarkan kepada argumentasi atau alibi yang datang dari pelaku kejahatan. 2 orang tersebut, dia dendam dan marah kepada Novel Baswedan karena dianggap mengkhianati institusi kepolisian. Apa urusan dia sehingga marah dengan Novel Baswedan? Ini kan tidak pernah digali sesungguhnya. Masalah Novel keluar dari institusi kepolisian kan bukan masalah personal dia dengan Novel Baswedan. Atau institusi kepolisian bukan milik bapaknya, kira-kira seperti itu. Institusi kepolisian adalah institusi milik publik. Jadi kalau ada orang keluar dari institusi kepolisian, tidak ada urusan dengan yang bersangkutan. Secara personal begitu ya? Betul. Jadi saya tidak melihat jaksa mengejar kepada motivasi yang sesungguhnya dia yang melakukan itu. Lagi-lagi dalam teori kejahatan chain of crime, saya menduga pelaku ini hanya pelaku lapangan saja, dan banyak orang sudah mengalami hal tersebut. Dan sampai dengan proses persidangan terakhir, jaksa penuntut umum tampak tidak mengejar siapa intelektual dader atau otak pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam logika yang paling sederhana, Mas Ferdi, tuntutan 1 tahun kemarin itu kan nampak sekali bahwa tidak ada motivasi untuk membongkar seperti fenomena gunung es di dalam perkara seperti ini, di mana yang tertutup lebih besar daripada yang nampak di permukaan. Oke, artinya hanya akan diperkirakan berhenti di pelaku lapangan ini gitu? Saya menduga akan seperti itu. Dari awal memang sudah diduga seperti itu juga, karena
Tidak ada upaya yang luar biasa untuk mengejar kasus ini. Jadi menurut saya justru ada upaya di balik layar yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang bisa mengatur proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan untuk mengkondisikan hal-hal tertentu. Bahkan hal yang terburuk yang saya khawatirkan, Mas Ferdi, adalah putusannya di bawah 2 tahun atau sesuai dengan tuntutan jaksa 1 tahun, yang bersangkutan kembali lagi menjadi anggota Polri aktif. Sampai saat ini belum dinonaktifkan. Kita bisa bertaruh soal ini ke depannya, itu sangat mungkin terjadi. Kemudian kepolisian menganggap vonis 1 tahun, di mana ketentuan kalau nonaktif itu atau diberhentikan dari institusi itu kalau vonisnya di atas 2 tahun, dan ada potensi yang bersangkutan dipertahankan kembali oleh institusinya. Saya bisa berprasangka demikian. Kita akan lihat apa yang kemudian terjadi ke depannya, kira-kira seperti itu. Kalau memang kemudian bukan masalah personal dan institusional, apa kemudian adakah kecurigaan itu juga mengarah kepada kepentingan kelompok tertentu untuk mengakomodir hal-hal yang mungkin selama ini berhubungan dengan Novel Baswedan, begitu? Nah, dari pertanyaan Mas Ferdi ini, Mas Ferdi lebih cocok jadi jaksa daripada jaksa yang ada di persidangan sekarang ini. Karena mengejar itu. Ini pertanyaan yang harusnya dikejar oleh jaksa kepada pelaku kejahatan. Bukan begitu, Bang Fikar? Ini Bang Fikar sudah tersenyum-senyum. Lebih tajam pertanyaan Bang Ferdi daripada pertanyaan jaksa. Mestinya ini yang dikejar oleh jaksa. Apa motif Anda, apa hubungan personal Anda sehingga Anda secara personal tersakiti? Tadi di beberapa kasus dicontohkan oleh Mas Ferdi, ada kasus beberapa penyiraman air keras, ada di Mojokerto, ada kemudian Rika Sonata di Bengkulu, ada kasus Mulyono, kemudian ada di Makassar, dan banyak daerah-daerah lain di Bengkulu, bahkan ada yang sampai divonis 20 tahun. Jaksa di dalam kasus itu tidak kesulitan untuk mengejar motifnya. Ada motif cemburu, ada kemudian motif sakit hati diputuskan pacar, ada kemudian motif karena berselingkuh, macam-macam motifnya. Itu dikejar. Masa iya dalam persidangan yang ditonton oleh publik secara luas, motif demikian tidak digali atau dikejar. Nah, itu yang kemudian disebut, Mas Ferdi, saya meyakini ada aktor-aktor kuat yang bisa mengatur hukum mulai dari sejak awal, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dan saya berharap mudah-mudahan hakim juga tidak diatur untuk memberikan vonis yang seadil-adilnya di dalam perkara ini. Oke, artinya kemudian kita masih menunggu proses selanjutnya, advokasi apa yang akan dilakukan lebih lanjut dan bagaimana kemudian kasus ini berpotensi untuk menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tanah air. Dijawabnya nanti karena di diskusi kita ini Pak Fikar dan Bang Donald, kita juga berusaha untuk mengundang pihak dari JPU, tapi kemudian sampai hari ini belum ada konfirmasi. Kita break dulu, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, kita bahas lebih lanjut terkait aspek pidana yang kemudian masih terus berjalan terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan ke Pak Fikar. Pak Fikar, kan kita tahu bahwa kasus ini sudah bergulir lama dari penyelidikan, penyidikan sampai ke tuntutan. Semuanya tentu terawasi dengan baik oleh katakanlah komisi yudisial, komisi kejaksaan. Tapi kemudian yang kita saksikan dalam sidang kemarin, kejanggalan-kejanggalan seperti itu dipertontonkan secara nyata. Ini kenapa kita bisa katakan seperti itu? Karena memang sudah banyak sekali kritik dan hal-hal yang disampaikan oleh publik begitu. Sebenarnya bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kemudian masih kita bisa harapkan? Karena sidang vonis nanti hakim tentu akan memutuskan. Apa yang bisa kita cermati selanjutnya, Pak Fikar? Oke, jadi kan begini, idealnya sebenarnya lembaga kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum itu menjaga kepentingan umum, ya, mewakili masyarakat korban, ya, menjaga kepentingan umum dan menegakkan hukum dengan baik. Karena memang dia ada pada posisi yang harus menuntut terdakwanya, dan itu tadi perspektifnya tidak hanya fakta persidangan yang biasa saja, tapi juga harus melihat persoalan lebih jauh, melihat peristiwa lebih kontekstual gitu, ya, lebih menyeluruh gitu. Nah,
Itu satu. Yang kedua, sayangnya memang sistem penegakan sistem hukum pidana kita, meskipun kita bilang integrated criminal justice system gitu ya, tapi justru kalau menurut saya ada ego sektoralnya. Ketika masuk di penyidikan, ya, meskipun ada yang namanya pengawasan dari kejaksaan yang disebut dengan SPDP atau pra penuntutan, tapi kalau menurut saya itu praktis nggak jalan gitu. Artinya penyidik dengan semaunya sendiri aja diarahkan ke pasal mana ya jalan sendiri gitu. Sementara jaksa tidak punya akses untuk mengatur gitu, untuk meluruskan atau mengatur, mengarahkan ke arah yang sebenarnya. Tapi ketika sampai di penuntutan, nah kan ini ada fait accompli kan sebenarnya. Mungkin saja jaksa ingin menerapkan pasal-pasal yang lain dan sebagainya. Tapi dia sudah terikat oleh fakta yang dibuat di dalam berita acara di penyidikan. Nah itu yang kemudian ini juga menjadi tertutup. Ya, ketika jaksa membuat dakwaan, tidak ada lagi ini kewenangan lain yang bisa mengontrol. Nah sehingga dia punya otoritas yang mutlak gitu. Sehingga dia menuntut, mendakwa dengan dakwaan yang dianggap wajar oleh dia, tapi kita menganggap itu tidak wajar gitu ya, karena dia menuntut dengan pasal-pasal yang terlalu ringan gitu. Padahal kelas penganiayaan ini adalah kelas berat, gitu. Bahkan kelas mematikan kalau menurut saya, ya, air keras itu. Nah karena itu kemudian dengan kewenangannya itu, ya jaksa jalan sendiri gitu. Dalam sistem itu tidak ada pengawasan. Ada yang namanya komisi kejaksaan, ya, ya mestinya juga dia bisa turun juga, ya, mengawasi kasus-kasus mestinya, ya, kasus per kasus. Tidak hanya kebijakan yang diawasi, tidak hanya yang bersifat retorika dan segalanya. Gitu. Mestinya dia juga bisa memantau kasus per kasus, terutama kasus yang memang menjadi perhatian publik, gitu. Nah sayangnya komisi kejaksaan kurang kedengaran itu aktivitasnya. Meskipun saya dengar pernyataan yang terakhir ya agak positif juga gitu. Oke, ya. Kali ini kurang kedengaran begitu ya Pak Fikar ya. Apa yang masih bisa kita cermati? Kurang kelihatan gitu, sehingga jaksa yang ini jalan sendiri gitu. Meskipun kita tahu ya jaksa itu satu. Jaksa yang sekarang menangani itu juga pasti menjalankan perintah gitu. Nah itu juga persoalannya gitu. Artinya di satu sisi ada sistem yang tertutup ketika kasus itu masuk ke wilayah penuntutan, ya. Di sisi yang lain juga penuntutan itu satu mewakili juga seluruh kejaksaan gitu. Sehingga untuk rencana menuntut aja, ya jaksa yang operasional itu tidak bisa menentukan sendiri. Dia harus mengajukan ke atasannya berapa yang harus dituntut. Nah itu juga. Nah, persoalan seperti itu sebenarnya yang ada juga di dalam kasus ini dan digambarkan dalam sisi hukum kita yang compang-camping ini. Oke, harapannya adalah kemudian dari sidang vonis yang akan dilanjutkan, apa yang masih kita bisa harapkan dalam penyelesaian kasus ini, Pak Fikar? Oke, kita masih percaya bahwa kekuasaan kehakiman kita masih punya kebebasan yang luas gitu. Kita berharap hakim-hakim terutama yang akan memutuskan perkara ini tidak tersandera oleh kepentingan apapun. Sehingga ketika dia melihat fakta persidangan, dia tidak hanya akan menerapkan hukum saja, ya, mempertimbangkan aspek kepastian hukum saja, tapi juga rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ya, itu harus dia pertimbangkan. Dan yang paling penting lagi adalah apakah dia putusan ini akan bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan. Nah itu juga mestinya harus dia pikirkan gitu. Nah karena itu kita percaya kepada majelis hakim dalam kedudukannya yang objektif dan pendapatnya juga harus objektif gitu ya, sehingga dia bisa menerapkan hukum, melihat fakta persidangan tidak hanya sebagai fakta tapi juga lihat konteks sosialnya, ya, sehingga dia bisa memutuskan dengan adil.
confirm sekali ya apa yang disampaikan Pak Fikar. Saya ke Bang Donald, bagaimana kemudian harapan ini Bang Donald bisa kita titipkan ke persidangan vonis selanjutnya, karena kemudian dengan adanya kasus ini dari apa yang publik sampaikan dan ekspresikan lewat semua akses media sosial atau apapun lah itu bentuknya, memang ada kekecewaan dan ada seperti pesimistis kalau kemudian ini akan menggerus kepercayaan publik itu sendiri terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, saya pikir Mas Ferdi, ini adalah problem klasik di Republik ini. Hukum mudah diatur oleh kekuasaan, hukum bisa dipublikkan. Itu adalah sebuah kalimat yang sering kali diucapkan oleh para scholar, legal scholar, oleh para publik, tetapi kemudian tidak pernah mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Karena problem mafia hukum ini lebih kuat daripada orang yang ingin memperbaiki hukum itu sendiri. Banyaknya kelompok-kelompok pragmatis dalam proses penegakan hukum itu banyak sekali. Tapi itu adalah fenomena umum yang sering terjadi dan tidak pernah diperbaiki sampai hari ini di Republik ini. Tadi saya terpentil dengan closing Mas Fedi di segmen pertama tadi bahwa mencoba untuk mengajak pihak kejaksaan agar cover website memberikan perspektif atau pandangan mereka. Saya pikir tentu hal ini kita melihat yang tercoreng dari kasus ini, tuntutan 1 tahun ini, saya pikir Bang Fikar juga setuju. Tidak hanya satu orang atau beberapa orang JPU lapangan saja. Tetapi yang tercoreng adalah institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tadi Bang Fikar juga singgung, secara teknis hukum, jaksa penuntut umum mengajukan rencana tuntutan atau sering disingkat dengan rentut itu butuh approval berlapis. Ada kasih yang membaca dan menyetujui, ada kejari yang mengetahui, bahkan kadang-kadang bisa levelnya lebih tinggi lagi. Jadi yang dilihat di sini tidak hanya orang yang bekerja teknis untuk menuntut atau menyidangkan perkara novel, tetapi juga yang disoroti oleh publik adalah institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Orang bertanya kepada bagaimana tugas Kejagung mendidik jaksa-jaksa di seluruh Indonesia. Sekarang yang sering dihebohkan itu jaksa belajar hukumnya di mana? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Akhirnya mempermalukan institusi kejaksaan secara kolektif. Dan ini yang sebenarnya kita tidak mau, karena tindakan-tindakan hukum yang vulgar seperti ini, tentu itu adalah melukai perasaan masyarakat. Masa iya orang yang datang-datang subuh-subuh untuk sudah memantau novel berkali-kali, melihat pola jalan novel Baswedan dari rumahnya ke masjid jam berapa, dari masjid balik ke rumahnya, dipersiapkan dari rumah air keras atau aki, kemudian disiram, tiba-tiba ada konklusi jumping yang menyatakan bahwa tidak ada motif untuk memberikan cacat atau kerusakan mata secara permanen. Ini kan logika yang benar-benar melecehkan akar sehat kita. Seolah-olah kita ini tidak belajar hukum. Seolah-olah masyarakat tidak paham hukum dan tidak mengikuti persoalan-persoalan hukum seperti ini. Ini menurut saya mestinya menjadi atensi Kejaksaan Agung dan menjadi atensi Komisi 3 DPR RI sebagai orang Komisi Hukum. Walaupun lagi-lagi ini utopis, tetapi yang paling tidak tentu yang harusnya punya atensi lebih besar daripada para politisi adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau dalam konteks ini berlaku sebagai kepala negara yang kemudian membawai 2 institusi penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Kok ada perkara seperti ini yang berada di bawah kekuasaan presiden sebagai kepala negara, kemudian ada proses-proses yang melecehkan akal sehat masyarakat. Ada proses hukum yang begitu janggal, tidak mengejar aktor intelektualnya. Ini harusnya menjadi atensi presiden menurut saya. Artinya kemudian publik berharap bahwa dari kasus seperti ini menjadi pijakan paling keras begitu untuk mencari siapa kemudian aktor intelektualnya ini. Mengawalnya bagaimana, Bang? Betul. Jadi memang kemudian mengawalnya itu dari awal sudah lagi-lagi Mas Fedi, sudah kita lihat ada upaya untuk membonsai
kasus ini dari awal. Bahkan kalau kita lihat sikap institusi kepolisian pun menurut saya juga aneh. Menjadi kuasa hukum pelaku tersebut. Pertanyaannya, apakah ketika ada kejahatan yang diklaim oleh institusi kepolisian sendiri sebagai kejahatan individu oknum kepolisian, kemudian institusi kepolisian repot-repot melakukan pembelaan secara hukum? Katanya oknum yang melakukan. Katanya ini bukan kepentingan institusi. Katanya ini motivasi pribadi yang bersangkutan. Kok malah institusi kepolisian berlaku sebagai kuasa hukum juga oleh yang bersangkutan? Ini sejak awal sudah aneh. Ada kontraproduktif antara pernyataan Humas Mabes Polri dengan pernyataan praktek yang terjadi di lapangan. Jadi menurut saya, Mas Ferdi, sejak awal tuntutan hari ini tidak lagi hanya soal kasus Novel Baswedan. Bahkan mungkin Mas Ferdi menyimak, masyarakat menyimak, Pak Fikar juga menyimak. Tuntutan yang paling tinggi hari ini adalah reformasi kepolisian dan reformasi kejaksaan. Masyarakat sudah mulai menyuarakan tuntutan-tuntutan demikian. Karena ada yang tidak beres dari dua proses penegakan hukum pada institusi ini. Jadi menurut saya, tuntutan kita belajar dari kasus ini bahwa butuh proses membangun integritas penegakan hukum kita. Jangan kemudian ada pihak-pihak yang berada di luar kemudian bisa mengatur proses penegakan hukum semaunya, mengatur tuntutan semaunya. Bahkan kita tidak berharap mengatur vonis dengan semaunya. Walaupun lagi-lagi dalam hati kecil kita bisa berpikir yang berbeda atas apa yang saya sampaikan hari ini. Bang Donald, terakhir saya mau tanya, dengan kasus yang tadi Anda sampaikan ada kasus klasik seperti ini, seberapa besar sih Bang menggerus indeks kepercayaan publik terhadap penanganan kasus-kasus atau terhadap kasus korupsi antara lembaga-lembaga seperti ini? Saya pikir begini, banyak sekali kasus-kasus yang disoroti, banyak, ada yang salah tembak, ada yang salah tangkap, banyak sekali sebenarnya, Mas. Kita selalu sering berbicara ini meruntuhkan wibawa penegak hukum, meruntuhkan kepercayaan. Tapi menurut saya mereka juga punya cara untuk membangun kepercayaan itu, apakah dengan cara-cara yang benar atau dengan cara-cara yang tidak benar. Sekarang kan banyak sekali buzzer yang bisa bekerja untuk pihak-pihak tertentu. Tapi saya tidak mau menyimpulkan itu. Jadi menurut saya seringkali kita menyoroti ini akan meruntuhkan wibawa institusi. Tapi menurut saya ada yang tidak peduli dengan kalimat itu. Padahal yang sama, Mas Ferdi, kita juga berkali-kali menyampaikan runtuhnya kepercayaan publik kepada wakil rakyat. Tapi apakah wakil rakyat peduli? Kenyataannya juga tidak, sekalipun kepercayaan sudah runtuh. Jadi kita bisa lihat Omnibus Law jalan terus, RUU pemasyarakatan jalan terus, undang-undang KPK juga berubah juga. Mereka nggak peduli pada level-level yang demikian. Karena mereka juga percaya ada cara-cara juga baik sah atau tidak sah memoles citra mereka. Oke, Bang Donald, kita sudah dapat poinnya. Ke Pak Fikar terakhir, gimana Pak Fikar tadi sempat tersentak saat Bang Donald bilang ada kasus klasik seperti ini dalam persidangan, bagaimana kemudian harapan-harapan yang mungkin masih bisa kita gantungkan terhadap penegakan hukum secara seadil-adilnya begitu, Pak? Iya, saya kira kasus ini menggambarkan keadaan hukum dan keadaan kehidupan kita berbangsa secara keseluruhan. Kita tidak lagi menghormati etika, kita tidak lagi menghormati objektivitas, gitu. Bahkan kita tidak malu dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan sekalipun ada banyak konflik kepentingan terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Menurut saya termasuk di dalam kasus ini pun terjadi itu, gitu. Ya, dengan tidak malu jaksa menuntut 1 tahun. Dengan tidak malu jaksa menafsirkan pasca persidangan peristiwa yang begitu besar, penganiayaan berat yang begitu besar dengan hanya menuntut 1 tahun. Itu artinya menggambarkan secara keseluruhan yang seperti Donald katakan tadi, Omnibus Law jalan terus, KPK awal revisi undang-undang meskipun ada Pak Mahfud jalan terus, hampir semuanya, ya, hampir semuanya terjadi kehidupan kita sebagai bangsa tidak melulu penegakan hukumnya, tapi juga pada kehidupan-kehidupan yang lain, ya, di mana itu tadi saya bilang etika, objektivitas,
ya, kemudian rasa konflik kepentingan itu ditabrak aja semua, tidak jalan saja seluruhnya gitu. Jadi tidak ada penghormatan terhadap itu. Rasanya kita mulai mengkoreksi diri kembali gitu. Apakah reformasi yang kita jalankan ini masih benar? Gitu. Ya, tadi Donald menyebut harus ada reformasi ulang terhadap beberapa institusi. Saya setuju itu gitu. Tapi juga harus dilihat secara keseluruhan. Saya kira ini bermula dari kehidupan kita juga kehidupan di Senayan gitu. Karena Senayan itu sangat menentukan juga arah kehidupan berbangsa kita, termasuk berhukum kita gitu. Nah, ya. Oke, Pak Fikar, kita sudah mendapatkan intisari apa yang Anda sampaikan, dan juga Bang Donald tadi juga sudah menyampaikan perspektifnya bahwa kemudian ini akan mengerucut kepada hukum berdiri sendiri, dan tentu apapun kasus yang berjalan, apapun bentuknya, tentu ini diselesaikan dalam format hukum yang benar dan tepat. Terima kasih Bang Donald dan juga Pak Fikar sudah bergabung dengan kita malam ini di CNN Indonesia Prime News.